Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhamidah. Di video kali ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu kimia. Nah, materi ini adalah materi kimia pertama yang ada di kelas 10. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, sekarang apa sih yang teman-teman pikirkan pada saat mendengar kata kimia? Pasti dalam pikiran teman-teman, seringkali kimia ini diidentikan dengan sesuatu yang menakutkan seperti bom ya. Atau kimia itu sesuatu yang berbahaya, yang beracun, atau juga mematikan. Atau ada juga yang berpikir kalau kimia itu pembelajaran yang susah, yang banyak rumusnya, banyak hitungannya, ya kan? Tapi ternyata teman-teman, kimia itu nggak seseram yang kita bayangkan. Tanpa kita sadari, sebenarnya kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya, ketika kita minum air. Nah, air itu adalah suatu zat kimia yang rumus kimianya adalah H2O. Nah, terus pada saat kita bernapas, menghirup oksigen, nah oksigen itu juga adalah salah satu zat kimia yang rumus kimianya itu O2. Dan ternyata teman-teman, kita juga sering ketemu sama unsur kalium, kemudian seng, lalu magnesium, fosfor, kalsium, ada lagi selenium, besi, mangan, dan iodium. Nah, ternyata zat-zat ini selalu kita makan setiap harinya dalam bentuk nasi. Nah, jadi kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Dengan kimia ternyata kita hidup dan tidak semuanya kimia itu berbahaya. Nah, sekarang kita kenali lebih jauh tentang kimia. Jadi pada tahun 700 sampai 800 Masehi, salah satu ilmuwan muslim yang bernama Jabir Ibnu Hayyan atau yang sering kita kenal sebagai the father of Arab chemistry, pertama kali mengenalkan nama kimia tuh, yang berasal dari bahasa Arab ternyata. Alkimia yang artinya perubahan materi. Nah, Jabir Ibnu Hayyan ini bersama ilmuwan-ilmuwan lain berhasil menemukan berbagai jenis zat seperti asam sulfat, alkohol, arsenik, asam iodida, dan asam nitrat. Nah, dari semenjak itu banyak penemuan-penemuan lain di bidang kimia yang salah satunya terjadi pada tahun 1803. Nah, pada saat itu, John Dalton, seorang guru sekolah asal Inggris, mengajukan teori atom untuk yang pertama kalinya. Dari teori tersebut, Dalton menjelaskan kalau atom itu adalah partikel dasar penyusun materi. Nah, jadi semuanya yang ada di sekitar kita ini tersusun dari atom-atom di dalamnya. Gitu ya. Dari semenjak Dalton mengajukan teori atom yang pertama, ilmu kimia berkembang dengan pesat. Ada sekitar 30 unsur yang dikenal pada tahun 1800-an. Karena muncul teori atom yang tadi itu, ilmu kimia jadi semakin berkembang lagi. Banyak unsur kimia baru yang ditemukan. Jadi dari yang jumlahnya 30, bertambah menjadi 80 unsur pada tahun 1900-an. Dan sampai sekarang, sudah ditemukan lebih dari 100 unsur kimia yang dikenal. Nah, unsur-unsur ini yang disebut dengan materi. Nah, lalu materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, jadi ilmu kimia ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, kemudian ada sifat materi, perubahan materi, dan mempelajari tentang energi pada perubahan materi.
Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang pertama yaitu susunan materi. Susunan materi ini mencakup komponen-komponen penyusun materi dan perbandingan tiap komponennya. Nah, dalam hal ini, materi ini dapat berupa zat tunggal dan campuran. Apa itu zat tunggal? Sesuai namanya, zat tunggal itu hanya terdiri dari satu jenis materi. Nah, zat tunggal ini dapat ditemui dalam bentuk unsur atau senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, satu unsur itu hanya terdiri dari satu jenis atom. Contohnya gini, misalnya kita punya emas murni nih. Nah, emas ini kalau kita potong-potong sampai potongan-potongan kecil, tetap hanya ada atom-atom emas saja. Hanya satu jenis unsur saja, yaitu unsur emas atau AU ya. Ada dua jenis unsur dalam kimia, yaitu unsur logam yang contohnya besi, emas, dan perak. Nah, ciri-cirinya sifat unsur logam itu warnanya mengkilat, terus biasanya berwujud padat pada suhu kamar, kecuali untuk merkuri ya. Merkuri itu tidak padat dalam suhu kamar, terus bisa ditempa juga, kemudian titik leleh dan titik didihnya tinggi, kecuali pada merkuri, natrium, dan kalium. Biasanya unsur logam ini dalam sistem periodik ada di sebelah kiri ya. Unsur logam juga sifatnya sebagai penghantar panas yang baik dan juga penghantar listrik yang baik. Nah, gitu ya. Jadi itu sifat-sifat dari unsur logam. Selain unsur logam, ada juga unsur non-logam. Yang contohnya misalnya nitrogen, oksigen, dan hidrogen. Nah, untuk ciri-ciri atau sifat dari unsur non-logam itu, dia itu bisa berwujud padat, cair, atau gas pada suhu kamar. Terus warnanya itu pudar. Dan dia juga rapuh jika dalam keadaan wujud padat ya. Kemudian titik leleh dan titik didihnya rendah kecuali untuk karbon. Nah, unsur non-logam juga penghantar panas dan penghantar listrik yang buruk kecuali karbon dalam bentuk intan dan grafit. Jadi unsur-unsur logam itu tidak bisa dijadikan sebagai penghantar panas dan penghantar listrik seperti itu. Zat tunggal itu selain unsur ada juga dalam bentuk senyawa. Nah, kalau senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur. Contohnya misalnya air yang merupakan zat tunggal yang terbentuk dari dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen yang dengan rumus kimianya itu H2O. Contoh lainnya juga ada garam dapur atau natrium klorida yang terbentuk dari gabungan satu unsur natrium dan satu unsur klorin dengan rumus kimianya yaitu NaCl. Jadi bisa dibedakan ya antara unsur dan senyawa. Oke, selain zat tunggal ada juga campuran. Nah, apa itu campuran? Campuran adalah gabungan dari beberapa materi. Di kimia, campuran itu dibagi menjadi campuran homogen, campuran heterogen, dan ada juga koloid. Kita bahas dulu yang campuran homogen. Campuran homogen itu adalah campuran dua zat atau lebih yang dapat bercampur sempurna sehingga kita tidak dapat membedakan lagi yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, air ketika ditambahkan garam akan bercampur sempurna menghasilkan larutan garam. Nah, sebelum dicampurkan kan kita dapat membedakan yang mana air, yang mana garam dengan jelas. Karena kan air berwujud cair dan garam berwujud padat. Tapi pada saat kita campurkan, garam akan tercampur sempurna dengan air. Oke, gitu ya, paham ya?
Jadi contoh lainnya juga ada campuran air dengan sirup, campuran air dengan gula gitu. Jadi ketika dicampurkan kita tidak dapat membedakan lagi zat yang satu dengan zat yang lainnya. Lalu selanjutnya ada campuran heterogen. Kalau campuran heterogen itu adalah campuran dua zat atau lebih yang tidak dapat bercampur sempurna. Sehingga pada saat dicampurkan, kita masih bisa membedakan masing-masing zat secara kasat mata. Ya, contohnya pada campuran air dan minyak. Nah, pada campuran ini, kita masih bisa membedakan air dan minyaknya. Meskipun air dan minyak sama-sama berwujud cair, tapi keduanya tidak dapat bercampur. Oke, contoh yang lainnya ada campuran antara air dan pasir. Kita tetap bisa membedakan air dan pasir dalam campuran tersebut karena mereka tidak bisa bercampur. Nah, selain homogen dan heterogen, ada juga yang disebut dengan koloid. Apa itu koloid? Koloid adalah campuran yang secara kasat mata seperti homogen. Ketika dilihat dengan kasat mata itu seperti homogen, tapi secara mikroskopik ternyata mereka itu bersifat heterogen. Contohnya ini adalah susu dan mayones. Nah, ketika kita lihat susu secara kasat mata kan mereka itu seperti larutan ya. Tapi pada saat dilihat dengan mikroskop, ternyata mereka itu tidak bercampur. Mereka itu tidak bercampur sempurna. Mereka itu masih bisa dilihat masing-masing zatnya. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur materi. Nah, di struktur materi ini kita akan mempelajari struktur atau bagaimana unsur-unsur dapat berikatan membentuk senyawa. Contohnya ini ada air ya, yang rumus kimianya itu H2O. Dia ini merupakan senyawa yang terbentuk dari dua unsur hidrogen, ini yang putih, dan satu unsur oksigen, yang merah ini ya, melalui ikatan kimia yang disebut ikatan kovalen. Gitu ya. Contoh lainnya adalah garam dapur atau natrium klorida. Itu merupakan senyawa yang terbentuk melalui ikatan ionik. Oke, selanjutnya di kimia juga kita akan belajar tentang sifat materi. Nah, sifat materi ini dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat materi yang dapat menyebabkan perubahan fisika. Contohnya warna, titik didih, titik leleh, terus kekerasan suatu materi, dan daya hantar listriknya. Jadi dalam kimia nantinya kita akan mempelajari kenapa logam dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan kayu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, berbeda dengan sifat fisika, sifat kimia adalah sifat materi yang dapat menyebabkan perubahan kimia. Contohnya kereaktifan, kekuatan reduktor, dan kekuatan oksidator dari suatu materi. Jadi, di kimia juga nanti kita akan mempelajari kenapa besi bisa berkarat dan bagaimana cara menghindari supaya besi itu tidak berkarat. Gitu ya. Selain mempelajari tentang sifat materi, kita juga akan mempelajari tentang perubahan materi ya di kimia. Perubahan materi itu sifatnya ada yang sementara dan ada juga yang permanen. Nah, sama seperti sifat materi, perubahan materi juga dibagi menjadi dua nih teman-teman, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perbedaannya, perubahan fisika itu tidak disertai zat baru dan perubahannya itu bersifat sementara.
Di perubahan ini gak ada zat baru yang terbentuk, adanya cuman perubahan wujud materinya saja. Di perubahan fisika ini sering sekali kita lihat. Nah, kita ketahui ya, wujud zat itu ada yang padat, ada yang cair, dan ada juga yang gas. Contoh dari perubahan fisika itu adalah ada perubahan wujud padat menjadi cair yang disebut mencair. Contohnya pada es yang dibiarkan lama-lama juga nanti akan meleleh. Nah, sebaliknya pada perubahan wujud cair ke padat yang disebut membeku, contohnya ada pada saat kita membuat es batu. Nah, di situ ada perubahan dari wujud cair ke wujud padat. Kemudian, perubahan dari padat ke gas disebut menyublim. Contohnya, pengharum mobil yang dibiarkan terbuka lama-lama akan habis karena dia berubah menyublim dari yang asalnya padat menjadi gas. Sebaliknya nih, dari gas ke padat namanya deposisi. Contohnya ada pada peristiwa terbentuknya butiran salju. Nah, ada juga perubahan dari wujud gas menjadi cair atau yang disebut dengan mengembun. Contohnya bisa kita lihat butiran-butiran air yang ada di daun di pagi hari. Ya, itu tuh perubahan wujud dari gas menjadi cair. Juga sebaliknya, perubahan dari cair ke gas namanya menguap. Contohnya pada peristiwa menjemur baju basah. Lama-lama akan kering ya, karena airnya menguap gitu. Nah, jenis perubahan materi lainnya yaitu perubahan kimia atau yang biasa disebut reaksi kimia. Perubahan kimia terjadi dengan disertai adanya zat baru yang dihasilkan dan juga sifatnya permanen atau tetap. Nah, contoh perubahan kimia adalah ada pada proses perkaratan besi, pembakaran, dan fermentasi. Nah, biasanya perubahan kimia ini ditandai dengan adanya gas, perubahan warna, terbentuk endapan, atau adanya perubahan suhu. Selanjutnya, di kimia juga kita akan mempelajari energi seperti energi kalor atau energi panas. Nah, contohnya pada proses pembakaran, terjadi pelepasan kalor dari sistem menuju lingkungan. Contoh lainnya juga pada proses mendidihkan air. Nah, air mendidih itu harus menyerap energi kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi kita harus menyalakan kompor dulu sebagai sumber energi yang akan diserap oleh air. Sekarang kita bahas cabang-cabang ilmu kimia. Nah, ilmu kimia ini dibagi menjadi beberapa cabang nih teman-teman. Yang pertama ada kimia anorganik yang mempelajari zat kimia dalam benda mati. Atau kimia anorganik itu adalah ilmu yang mempelajari zat-zat yang tidak mengandung unsur karbon. Kemudian ada juga kimia organik yang mempelajari zat kimia dalam makhluk hidup. Di kimia organik ini kita akan mempelajari bahan kimia yang berasal dari bahan organik seperti senyawa karbon. Kemudian ada juga kimia fisika yang mempelajari penentuan energi yang menyertai terjadinya suatu reaksi kimia, sifat fisis, dan perubahan kimia. Nah, di kimia fisika ini kita akan mempelajari proses kimia berdasarkan prinsip dan konsep fisika yang umumnya mencakup aplikasi kinetika, termodinamika, dan mekanika kuantum untuk kimia. Kemudian ada kimia analitik yang menganalisa bahan kimia dari suatu produk. Nah, di kimia analitik ini kita akan mempelajari tentang pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen kimia dalam suatu produk. Kemudian ada juga kimia lingkungan yang mempelajari semua yang terjadi di lingkungan.
misalnya pencemaran lingkungan. Jadi di kimia lingkungan ini kita akan mempelajari fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam. Ada lagi kimia inti, itu adalah ilmu yang mempelajari zat-zat radioaktif. Jadi di kimia inti itu yang biasanya disebut juga dengan kimia nuklir, kita akan mempelajari tentang sifat dari inti atom, reaksinya, dan fenomenanya termasuk nuklir dan radioaktivitas. Kemudian ada kimia pangan, itu mempelajari cara meningkatkan mutu bahan pangan. Ya, di kimia pangan ini kita akan mempelajari tentang proses kimia dan interaksinya dengan komponen biologis dan non-biologis dari bahan pangan. Yang terakhir ada kimia farmasi. Kimia farmasi ini mempelajari penelitian dan pengembangan obat-obatan. Nah, ternyata ilmu kimia itu cakupannya luas ya. Karena cakupan ilmu kimia itu luas, jadi ilmu kimia juga banyak perannya dalam kehidupan kita. Contohnya saja pada bidang kedokteran. Nah, peranan ilmu kimia ini di bidang kedokteran adalah pada penemuan vaksin, lalu pada pengujian sampel darah, obat-obatan, kemudian pengembangan peralatan sintetis, dan juga pengembangan alat cuci darah atau disebut juga dengan hemodialisa. Kemudian dalam bidang pertanian, kimia juga berperan dalam pengembangan pestisida, pengembangan pupuk, maupun rekayasa genetika. Selanjutnya pada bidang energi dan lingkungan, kimia berperan dalam pengembangan bahan bakar alternatif seperti biosolar, lalu pengembangan sel surya, kemudian pada pengembangan mobil listrik maupun energi alternatif lainnya. Ternyata kimia juga ada pada bidang hukum. Ya, peran kimia dalam bidang hukum itu dalam pengembangan alat deteksi narkoba ya dipakai oleh kepolisian. Kemudian tes DNA, juga ada keperluan yang menyangkut uji laboratorium, misalnya tes urin, kemudian pada identifikasi alkohol, dan juga pengujian sidik jari. Selanjutnya, kimia juga ada perannya dalam bidang geologi, seperti pada penentuan kandungan mineral yang ada dalam batuan, atau pada penentuan umur fosil. Selanjutnya, di bidang teknologi bahan, kimia juga berperan dalam penggunaan mikroprosesor, kemudian pada penemuan LCD, pada TV dan handphone, kemudian penemuan fiberglass, ada juga pada penemuan superkonduktor dan penemuan nilon pada industri pakaian. Lalu kimia juga berperan pada bidang industri, misalnya pada pembuatan plastik. Nah, plastik itu bermacam-macam kan? Ada yang untuk wadah makanan, ada juga untuk pembuatan pipa paralon. Pasti kandungannya juga berbeda-beda. Nah, itu dibahasnya pada bidang industri. Kemudian untuk pembuatan ban mobil juga dan bahan-bahan pakaian. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman paham dengan apa yang dijelaskan di materi ini. Nah, sebelum berakhir, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.